الذي جعلنا من الذين سبقت لهم الحسنى والزيادة وجعلنا من أهل العبادة وجعلنا من أهل السنة والجماعة. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang mana pada hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan terutama pada hari ini, yaitu upacara setiap hari Senin. Apabila sudah bel berbunyi, kita bergegas untuk masuk ruang masing-masing. Kemudian himbauan ataupun saya sampaikan bahwa nanti kamu jangan bubar dulu ya. Setelah upacara jangan bubar dulu karena ada pembinaan, penyuluhan ataupun pengarahan dari pemerintahan desa maupun dari TNI. Dari saya kira cukup sekian. Ini dari desa ada yel-yel untuk MINU 02. Nanti kalau Pak Kamarudin menyampaikan MINU 02, pertama jawabannya berkah. MINU 02, adik-adik anak-anak menjawab berkah. Terus yang kedua MINU 02, jawabannya barokah. Pertama berkah, kedua barokah, dan nanti yang ketiga MINU 02, jawabannya manfaat. Alhamdulillah. Berarti jawabannya berkah, barokah, manfaat. Alhamdulillah. Siap? MINU 02 ya, belum siap? Jawabannya berkah. Serentak ya, semangat ya. Sebelah timur kelas 1, kelas 2, jawabannya yang semangat. MINU 02, jawabannya berkah. Yang kedua barokah, yang ketiga manfaat. Alhamdulillah. MINU 02 berkah. MINU 02 berkah, barokah. MINU 02 berkah. MINU 02 barokah. MINU 02 manfaat. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku yang saya cintai. Hari ini sengaja dari pemerintah desa beserta dari Babinsa Korami, dan kebetulan tadi jam 6:30 dari kami Dinas Polsek Sledesi hadir karena hari ini ada giat apel di Polres. Di Polsek hanya ada tinggal 1 personil, yaitu Kanit Propam. Oleh itu dari Pak Kapolsek mohon maaf tidak bisa mengirim petugas ke MINU 02, tapi dengan harapan dari hadirnya Babinsa, Pak Musyidi, mudah-mudahan nanti bisa memberikan motivasi kepada anak-anak MI 02 untuk menjadi siswa yang teladan, siswa yang taat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya sampaikan kepada anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya hanya menyampaikan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 pengen pinter apa tidak sekolahnya? Pengen pinter? Alhamdulillah. Setelah pinter nanti ilmunya bisa bermanfaat, berkah untuk MINU 02. Kalau anak-anak pengen pinter, syaratnya 1, harus niat sekolah dengan benar. Niat dari rumah harus diniati dengan benar, ikhlas. Ngerti nggih? Ikhlas panjenengan wau jam 4:30 bangun niat untuk sekolah, tidak usah menunggu dibangunkan oleh ibu bapak. Paham nggih? Paham. Panjenengan anak-anakku jam 4:30 sudah bangun, sholat subuh, niat nanti akan pergi ke sekolah untuk mencari ilmu, sebab mencari ilmu adalah kewajiban. Syarat yang kedua, setelah ikhlas, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 harus belajar.
belajar di sekolah dengan tekun, artinya harus menyiapkan yang perlu disiapkan, contoh buku yang harus disiapkan, alat tulis. Terus yang ketiga, pengen pinter harus nurut sama orang tua. Orang tua ada dua, ada ibu guru, bapak guru, ada orang tua, ayah ibu di rumah. Oleh karena itu syaratnya harus nurut sama ibu guru, bapak guru di sekolahan. Kalau di rumah harus nurut ayah dan ibu. Kalau bapak guru, ibu guru menyampaikan jangan main HP, nurut ya. Jangan selalu megang HP kalau di rumah. Sebab perlu Pak Kamarudin sampaikan, kalau kebanyakan megang HP, nanti niat adik-adik anak-anakku di MI NU 02 tidak mungkin akan ikhlas untuk belajar di MI 02 ini. Paham ya? Jangan banyak memegang HP. Terus kalau ibu guru menyampaikan, kakak kelas harus menjaga adik kelas. Yang besar-besar harus melindungi, menyayangi, mencintai adik-adik kelas. Jangan sampai ada pembulian. Jadi paham ya? Kakak kelas, cara orang Suradadi ajak kaderan gede ngongkoni bocah sing cilik, adik-adik kelas. Nggak boleh, dilarang ya. Dilarang oleh syariat agama, terus dilarang oleh negara. Di sini nanti kalau terbukti kakak kelas menyuruh atau meminta uang dengan paksa kepada adik kelas, ketahuan Pak Guru atau Ibu Guru akan dilaporkan ke pihak kepolisian atau pihak ke TNI atau ke pihak desa. Oleh karena itu pertemuan hari ini kami menyampaikan kepada anak-anakku, bahasa Indonesia paham boten? Bahasa Jawa paham ya? Bahasa Jawa ya? Berarti anak-anak yang kelas 6, kelas 5, kelas 4 aja sampai malak ngerti ya? Maksa njaluk duit maring adik-adik kelas. Terus kakak kelas dilarang ngongkon maring adik kelas. Gimana toh naes orang gelem kontak, nah orang kena ya, dilarang syariat agama, dilarang oleh negara. Nanti saya mohon Pak Guru untuk anak-anak yang bedut, anak-anak yang sering nakal dicatat, dilaporkan ke pemerintah desa, biar nanti akan dibawa ke desa dan diserahkan ke kantor kepolisian untuk dididik. Paham ya? Terus yang terakhir, untuk pelaksanaan upacara bendera sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Tapi anak-anakku yang sangat cintai, pada saat pengibaran bendera merah putih, mohon diperhatikan anak-anakku kelas 6 sampai kelas 1. Pada saat pengibaran bendera merah putih itu dilakukan Indonesia Raya. Itu anak-anak dilarang bersendaguro. Sekali lagi, anak-anakku yang saya cintai, saat ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, anak-anak dilarang bersendaguro. Dan posisi badan kita, seluruh warga negara Indonesia, baik anak sekolah ataupun di luar anak sekolah, saat ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, posisi tubuh kita harus tegak. Tangannya seperti ini, jangan sampai seperti ini ya. Kalau Indonesia Raya harus tegak seperti ini, tangannya mengepal, semua dua-duanya tangannya mengepal, taruh di samping pinggang, menatap ke depan, menatap ke bendera merah putih, jangan sambil guyonan. Untuk kelas 6, kelas 5, kelas 4 otomatis, apalagi yang besar-besar, itu dimohon dengan hormat. Nanti untuk Senin depan saat bendera merah putih dikibarkan adalah Indonesia Raya, tangan dikepal, ditaruh di samping pinggang seperti ini ya. Paham ya? Untuk sebelah timur mohon perhatikan, kelas 6 ya,
Kelas 6, perhatikan kelas 6. Saat Indonesia Raya, tolong tangan di kepal ini ya. Ditaruh di samping pinggang, jangan guyonan. Itu tidak boleh. Ini yang akan memunculkan sifat disiplin siswa ataupun seluruh masyarakat Indonesia. Kalau ada anak-anakku sudah tidak disiplin, nanti besok masa depannya juga tidak akan disiplin. Disiplin akan muncul kelihatan pada saat upacara bendera. Alhamdulillah di setiap sekolahan setiap Senin ada upacara. Kalau pemerintah setiap tanggal 17 Agustus baru ada upacara. Alhamdulillah pemerintah desa beserta pihak Babinsa mengucapkan terima kasih kepada sekolahan yang setiap Senin mengadakan upacara bendera merah putih. Mudah-mudahan ini manfaat karena ini adalah sifat utama kesekolahan kita untuk mewujudkan kedisiplinan para siswa seluruh Indonesia. Jadilah contoh siswa MINU 02, contoh yang sangat disiplin dan teladan bagi seluruh siswa yang ada di Desa Suradadi. Siap? Siap. Terakhir seperti tadi yel-yel ya, jangan lupa jawabannya berkah, barokah, manfaat, alhamdulillah. MINU 02 berkah, MINU 02 barokah, MINU 02 manfaat, alhamdulillah. Dari kami cukup sekian, mudah-mudahan walaupun sekelumit bisa manfaat untuk anak-anak siswa MINU 02, dan mohon maaf atas keterlambatan kami karena koordinasi kami. Saya ngertinya setelah upacara saya hadir, tapi alhamdulillah ikut upacara bendera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Komarudin mewakili pemerintah Desa Suradadi yang telah memberikan pengarahan, pembinaan, himbauan kepada kita semua. Dipahami, diingat-ingat ya apa yang tadi disampaikan oleh beliau ya. Untuk penyemangat sebelum masuk kelas diulangi lagi, tadi jawabnya MINU 2 Suradadi. Jawabnya apa? Berkah, gitu ya. Keduanya barokah, ketiganya manfaat, alhamdulillah ya. Siap? MINU 2 Suradadi berkah, sing banter ya, ulangi dari awal. MINU 2 Suradadi, MINU 2 Suradadi, MINU 2 Suradadi. Alhamdulillah, alhamdulillah penyuluhan sudah selesai. Nanti dimohon dari pemerintah desa dan TNI duduk dulu di ruang tamu sebentar, ngobrol-ngobrol sambil ngopi ya. Dan untuk Bapak Ibu guru dan anak-anak silakan masuk kelas. Oh ya, nambah sebentar dari TNI. Untuk anak-anak karena nanti setelah ini mendekati jam 9 nanti bisa istirahat ya. Iya. Nanti setelah ini diberikan kesempatan kepada dari Babinsa di Sumonggo akan monggo. Siap. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat ada Bapak Kepala Sekolah MINU 02 NU Suradadi, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Staf, juga seluruh Dewan Guru MINU 02 Suradadi yang kami muliakan. Yang paling pertama, monggo kita awali dengan selalu mengaturkan, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat ya, terutama nikmat sehat jasmani rohani ya, juga tidak kalah penting nikmat iman Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam selalu kita sanjungan kepada beliau, junjungan kita, ya, Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan juga sebagai uswah, ya, uswatun hasanah, diturunkan oleh Allah di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, selanjutnya mohon maaf dan mohon izin kepada tentunya Bapak Kepala Sekolah, juga Tuan Guru juga yang di sini, Bapak Haji Komarudin. Ya, dari kemarin Bapak Haji Komarudin dari desa mewakili desa Wadati, ya, tapi baru nyambung. Saya diajak untuk ke silaturahmi, ya, silaturahim ke MI 02 Suradadi. Oke, siap Bapak Haji, insyaallah benar. Yang selanjutnya tadi banyak disampaikan. Yang pertama dari, ya, dari mulai Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, ya. Selanjutnya dari Pak Haji Komarudin mewakili desa Suradadi disampaikan banyak sebagian, ya. Jadi apa-apa yang tadi disampaikan, ya, apa-apa yang disampaikan setidaknya, ya, ada catatan yang melekat di hati diri kita, ya. Sebentar, ya, jadi sebentar, saya minta waktu sebentar aja. Intinya ketika siapapun di depan sampean menyampaikan, tolong didengar. Nah, itulah ya. Pada giliran nanti bukan untuk cuma saya atau Pak Haji Komarudin, namun semuanya, termasuk misalkan kelas paham ada satu pertanyaan maju menyampaikan, tetap kalian dengarkan, paham, ya? Iya, iya. Jadi nanti ada gini aja, ya, untuk adik-adikku, ya. Ya. Sedikit yang ingin kami sampaikan dari kami Suradadi ataupun dari Polsek Suradadi, ya. Intinya tidak jauh dari apa-apa tadi yang disampaikan Pak Haji Komarudin, ya, tentang disiplin, ya, tentang ketaatan, ya, penghormatan, ya. Utamanya di lingkungan sekolah, kalian di sini adalah sebagai pengganti kedua orang tuamu adalah jadi Bapak Ibu Dewan Guru, ya. Tolong seputar apapun, sepandai apapun, ya, ketika kita tidak bisa menghormat, ya, ingat, ya, setinggi apapun, sepintar apapun, setinggi apapun ilmu kita, ya, ketika tidak bisa menghormat atau adab, ya, kita adab, ya, bukan adab, ya, tapi adab, sopan santun, ya, dan penghormatan, tata krama kepada Bapak Ibu Dewan Guru, ya. Insya Allah kalian di sini pada saat nanti akan mendapatkan apa yang disebut ilmu manfaat. Selanjutnya, ya, di saat sekarang ini kalian dihadapkan dengan banyak hal teknologi, ya, teknologi yang modern. Mungkin, bukan mungkin, ya, kalau Pak Haji Komarudin, saya termasuk Pak Ustadz, Pak Guru, mungkin yang usianya ke sana 30 tahun yang lalu mungkin belum, ya, tidak dihadapkan dengan teknologi yang kalian sekarang alami. Misalkan apa? Gadget, ya kan, ada HP, laptop dan sebagainya, ataupun media-media, ya, banyak media-media yang lain. Kalau dulu itu TV itu cuma satu warna hitam putih, itu aja kita mencari susah. Jadi apa yang kami sampaikan di sini bukan apa-apa, itu setiap perkembangan, namun kontrol, ya, ada filter. Bukan berarti apa yang kita saksikan di media, ya, sosial media, di YouTube dan lain-lain, itu semuanya benar atau baik, ya. Ada sisi-sisi baik-baik, namun juga menjadi sunatullah bahwa di situ ketika ada kebaikan, di situ juga muncul sesuatu hal, ya, kemungkinan kebohongan, itu menjadi sunatullah bahwa ketika ada kebaikan, ada celah-celah, di situ ada. Artinya apa? Mari kita bijak dalam menggunakan HP, ya. Tadi disampaikan Pak Haji Komarudin termasuk bullying, ya, bullying, ya, ya, menghina, mencela, merendahkan orang lain,
ya. Di sini kita tidak boleh melihat kita anak siapa, paham ya adik ya. Jadi di sini di MI NU Nahdlatul itu tujuannya adalah mencari ilmu kepada Bapak Ustadz, Ibu Ustadz, Dewan Guru semuanya ya. Jadi di sini tidak boleh kita menampakkan bahwa oh saya anak pejabat, saya anak berpangkat, tidak boleh. Jadi semuanya di sini adalah apa? Saudara ya. Ya, intinya apa? Tidak boleh ada kekerasan ya, baik kekerasan dengan fisik ya. Kalau fisik ya, misalkan bahasanya penjotos, ngampleng adine ya, kelas 1 dikampleng kakaknya kelas 3, atau sebaliknya yang senior dikampleng adine. Semuanya itu nggak boleh ya. Intinya di sini kita wujudkan apa? Hormati yang tua, sayangi yang muda ya. Jadi inilah pepatah yang kita pegang, bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, ketika bisa menjalankan hormati yang tua, sayangi yang muda, insya Allah di situ muncul terjalin suatu keharmonisan, sifat saling harga menghargai ya, menghormati, dan tidak akan memandang rendah di antara kita sesama. Dari sini Bu Guru mau mana terus karena kepengen masa maaf juga saya juga kepengen masa ya. Ini kelas berapa ini Mas? Kelas 1. Jadi tolong belajar ya, utamanya belajar kelas 1, ikuti peraturan tata tertib di sekolah yang sudah ya diterapkan dari sekolah itu sendiri melalui Bapak Ibu Guru, kepala sekolah dan semuanya. Dan tadi ya taat ya, taat kepada kedua orang tua di rumah, juga taat ketika di lingkungan sekolah ya. Jadi sama ya, nanti sama saja mudah-mudahan menjadi anak yang bermanfaat ya, tapi berilmu, berakhlak, bermanfaat dan beradab. Ini yang paling penting. Orang sehingga berilmunya tidak beradab, tidak ada nilainya. Jadi itu aja, Bapak Ibu berkat terkait ini niatnya baik tapi ada bawah. Jadi saya sendiri sedikit cerita ya. Saya dulu amanah dari MTS ya. Jadi sekolah kita tidak selalu harus di sifatnya umum, negeri, SMP, SMA. Namun demikian bukan berarti kita artinya disuruh tidak suka, namun itu satu pilihan. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ya akan ngasih kepada hamba maka ketika tadi yang disebut tadi Pak Jumaruti. Jawabannya apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi profesi itu bisa banyak ya, tidak selalu harus menjadi tentara, polisi atau yang lain ya. Dimanapun kita berada, menjadi guru, nelayan, petani, pedagang, TNI, dan semuanya itu apa? Bermanfaat bagi orang lain. Itu yang terpenting.